selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di cuplikan kali ini kami ingin mewawancarai salah satu tamu kami, yaitu siapa namanya Kak? Saya Feni Rahayu. Nah, Kakak Feni ini salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau di program studi manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NIM 230304317 bersama rekan saya. Saya Desita Suryani dengan NIM 230304306. Nah, sebelum masuk materi nih, kami ingin bertanya dulu, bagaimana nih Kak keadaannya hari ini? Kayak mana moodnya hari ini? Alhamdulillah keadaan hari ini baik, moodnya juga. Alhamdulillah. Udah sarapan nih Kakak? Ya? Kami tuh ingin mewawancarai Kakak mengenai manajemen dalam dunia kerja. Apakah boleh? Boleh Kak. Menurut Kakak nih, manajemen itu seperti apa? Manajemen. Jadi di sini manajemen itu dia seperti mengelola dan membuat perencanaan. Jadi di situ juga ada pengarahan serta pengorganisasian di dalam perusahaan agar perusahaan ini tuh berjalan secara efisien gitu, secara baik gitu lah. Jadi manajemen ini perlu ya Kak untuk perusahaan? Perlu dong. Nah, jadi kalau misalnya ada nih Kak perusahaan yang mempunyai karyawan, dia tuh karyawannya itu memiliki kinerja yang baik, nah itu patut diapresiasi oleh perusahaan atau tidak? Patut, karena di setiap perusahaan bila memiliki karyawan yang kinerjanya baik, itu perlu adanya apresiasi agar agar cara bekerja mereka ini lebih berforma lagi gitu loh Kak. Lebih menguntungkan ya, nggak stuck di situ aja gitu. Oh, apa yang Kakak pahami tentang manajemen dalam dunia kerja itu apa? Kalau menurut saya manajemen dalam dunia kerja ini dia tuh fokus dalam suatu perusahaan untuk mengelola perusahaan ini tuh mencapai hasil yang baik gitu Kak. Jadi walaupun misalnya di suatu era suatu perusahaannya ini dia mengalami krisis gitu kan Kak. Nah, jadi justru dalam perusahaan ini tuh dia harus dikelola terus menerus gitu loh. Kayak tentang karyawannya, cara pengerjaannya gimana. Nah, menurut Kakak kalau misalnya perusahaan tersebut ada karyawan yang tidak ada fungsi gitu, misalnya kinerjanya tuh jelek, itu patut kurang. Kakak akan ngambil tindakan kayak mana? Mungkin ini kalau saya ya lebih ke evaluasi para pekerjanya lagi sih, Memberikan pengarahan pengarahan, terus kita melakukan pembelajaran lebih lanjut agar para karyawan ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi mereka nggak nganggur gitu aja. Bukan karena mereka nggak bisa ya. Berarti dalam manajemen di perusahaan itu penting kali ya Kak untuk mengatur perusahaan. Jadi kalau misalnya tidak ada manajemen dalam perusahaan itu bisa hancur ya? Iya Pak. Manajemen di dalam perusahaan ini sangat penting karena kan dia tuh mempunyai tujuan di dalamnya. Tujuannya tuh arahnya mau kemana sih? Kalau nggak ada yang mengatur, nggak ada manajemen dalam perusahaan, gimana mau berjalan gitu suatu usahanya? Jadi Kakak setuju nggak kalau misalnya perusahaan tersebut memberikan seminar pada karyawannya? Setuju? Setuju. Next. Nah, bagaimana menurut Kakak sendiri kan manajemen yang efektif dalam perusahaan itu apa? Kita tuh bisa lebih fokus memberikan pengarahan kepada suatu karyawan, kayak mengatur tepat waktu mereka bekerja tuh kayak gimana, serta mengatur keuangan dalam suatu perusahaan. Kalau kita nggak ada sistem mengatur dalam suatu perusahaan, gimana mau berjalan gitu ya? Jadi bagaimana tanggapan Kakak kalau misalnya
orang yang mengatur keuangan itu orang yang salah gitu. Ya udah pasti perusahaan itu bisa aja bangkrut Kak, ya kan? Karena inti dari perusahaannya ini bisa berjaya ya dari manajemen keuangannya tadi kan. Kalaupun salah, nah itu bisa jadi menuju ke korupsi tadi, bisa kan? Bisa juga dampak dari perusahaan itu turun drastis turun drastis keuangannya gitu kan. Ya, karena salah orang. Bisa juga berdampak bangkrut dan juga krisis ke ekonomi keuangannya gitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nih Kak, keterampilan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang manajer menurut Kakak? Keterampilan. Dia tuh harus memiliki komunikasi yang baik, terus cara memimpinnya tuh gimana gitu, nggak boleh semena-mena. Harus bisa membedakan masalah pribadi sama pekerjaan gitu. Harus lebih profesional. Terus adanya rasa peduli juga sama para karyawannya, para rekan-rekan kerja, bisa mengatasi masalah, mencari solusi juga gitu. Kalau misalnya nih Kak, di dalam perusahaan itu ada manajer yang kurang profesional itu gimana Cara menanganinya itu bisa aja sih, misalnya ada sebuah perkumpulan rekan kerja karyawan tadi gitu kan, berunding gitu, menyelesaikan masalah baik-baik dengan kepala perusahaannya ini, pemimpinnya. Karena kalau tidak ada berkontribusi di dalam itu, kitanya diam aja nih, nggak bertindak gitu kan, nggak ada nunggu, ya otomatis udah pasti hancur dong perusahaannya. Berarti bukan manajer aja yang berhak menegur karyawan juga berhak menegur manajer kan? Berhak Kak, karena itu menyuarakan suara hati karyawannya. Jadi kalau tanggapan Kakak nih, kalau misalnya ada atasan yang tidak kayak mana ya, kalau dia itu tidak memberikan hak suara kepada bawahannya, itu tanggapan Kakak kayak mana? Itu wajar nggak sih kalau misalnya di perusahaan suara karyawan yang rendah itu tidak didengar oleh manajernya? Wajar nggak? Nggak wajar sih Kak. Menurut saya itu termasuk suatu pemimpin yang pilih-pilih dia tuh pilih-pilih, egois. Karena para pekerjanya tadi di bawah dia bisa seenaknya aja gitu. Jadi kasihan buat para pekerja ini nggak ada yang menyuarakan gitu kan. Padahal itu hak mereka untuk bersuara, selagi itu benar. Oke, selanjutnya itu apa tantangan terbesar yang dihadapi manajer di era digital sekarang menurut Kak? Kalau di era sekarang tuh biasanya teknologi kan. Teknologinya tuh dia ada versi yang terbaru gitu. Sama ekspektasi para pelanggannya tuh semakin tinggi dia. Minatnya lebih Iya, banyak. minatnya lebih banyak gitu, maunya lebih banyak, bisa nggak kayak gini? Nah, customernya tuh lebih banyak mau daripada sebelumnya. Terus biasanya juga kurangnya SDM, Sumber daya manusia yang berkualitas gitu ya Kak. Kebanyakan sekarang tuh yang saya lihat karyawan tuh banyak yang malas-malasan gitu Kak. Jadi tidak berkualitas gitu apanya sumber daya manusianya. Iya, maka dari itu bisa aja nanti kita memiliki kebobolan data ya kan? Karena merekanya tadi seenaknya sendiri gitu loh. Karena mungkin karyawannya atau manajernya itu tidak kurang ini mungkin ya, kurang memperhatikan, kurang memahami teknologi, kemajuan teknologi sekarang. Bisa juga kebobolan data perusahaan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya kan. Oke. Mungkin segitu pertanyaan yang kami ajukan kepada Kakak. Sebelumnya terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktu untuk mau diwawancara oleh kami. Dan Mohon
maaf kalau kami ada kesalahannya Kak. Sekian dari wawancara kami. Bagi teman-teman harap nonton ya, karena itu banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari kakak Penny. Mungkin teman-teman bisa menjadikan pelajaran yang menarik juga dan berkualitas. Jangan lupa tonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.